Selamat sore Bro and Sis semuanya, baik yang menyaksikan live ataupun yang menyaksikan via channel YouTube. Kita kembali bersama wawancara terbuka Bacalek PSI Kota Bandung. Mari kita lihat calon pilihan kamu. Oke, ada Tapi pepatah, di sini tak ada. kenal maka tak sayang. Maka supaya kita makin makin pas dan makin yakin ketika memilih, mari kita saksikan bersama dua panelis senior saya, ada Bro Kang Aat Suratin dan Sis Teh Umi Latifah. Oke, berikutnya ini ada nama bacalek Bro Dodi Rosadi nomor 14 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dodi Rosadi. Sebenarnya pekerjaan saya adalah seorang seniman, lah, bisa dikatakan demikian. Saya adalah kalau misalkan tahun 90-an saudara-saudara pernah melihat drawing-drawing saya di pikiran rakyat gitu ya. Ada Dodi Rosadi. Jadi ketika masa itu memang yang memviralkan drawing itu ya saya misalkan, kemudian Isa Perkasa, Nandang Gawe dan lain-lain gitu ya. Jadi awal saya berpolitik itu dari berkesenian sebetulnya. Jadi pada tahun 95-an saya berpameran namanya Lolos Sensor kalau di gedung YPK gitu. Tetapi ketika itu ada gedung YPK-nya itu ditutup sama triplek sama kerta wisata itu. Akhirnya ketika saya, Nandang Gawe dan Edi Sus berpameran melakukan performing art yang sangat mengejutkan ketika itu, yaitu membuka pameran dengan menyembelih binatang hewan itu ya, ayam gitu ya. Karena protes bahwa kenapa pameran ini tidak bolehkan, ternyata ada masalah dengan kerta wisatanya itu. Dan setelah itulah baru datang para seniman dan para budayawan termasuk Kang Aat sebagai ini sesepuh kami waktu itu. Jadi ikut berpameran lah, berdemo lah di jalan. Jadi ada demo berjilid-jilid. Jadi mungkin demo berjilid-jilid itu cikal bakarnya dari sana gitu. Agak lama juga masalahnya itu demo itu, sehingga 3 bulan. Sebulan ya. Lumayan lama itu. 3 bungkus sebelumnya. Jadi ketika itu akhirnya menjadi sebuah dari sanalah saya kan saya lulusan IKIP Bandung ya, lulusan seni rupa. Ketika ini senang nih berpolitik, jadi saya lupa mendaftarkan menjadi CPNS, jadi ikut terus-terusan ke jadi seniman kontemporer lah ceritanya. Nah pada 95 kemudian saya berpameran di Hutan Kayu di Galeri Lontar, itu identitas menggambang gitu ya, dengan Heru Hikayat, kemudian Aminuddin Siregar dan lain-lain. Itu sangat berpolitik karena saya berpameran dengan judul identitas mengambang. Ketika itu pamerannya ketika musim-musimnya Mega Bintang. Mungkin itulah cikal bakal dari dari reformasi gitu ya, bukan GR tapi ada saya terbawa arus ke arah ke sana gitu. Lalu ketika pada titik akhirnya saya berhenti karena saya menikah gitu ya. Nah, ternyata berbeda ketika menikah, berbeda ini. Akhirnya saya bekerja selama 20 tahun di penerbit Mijan. Nah, ketika saya bangun lagi, mau ke politik lagi, ternyata suasana kebudayaan, kesenian dan pendidikan itu masih kayak dulu lagi gitu. Jadi ketika masuk gua Ashabul Kahfi ibaratnya, ternyata kok tidak berubah gitu, masih sama seperti dulu gitu. Akhirnya makanya dengan semangat muda saya, maka saya masuk ke PSI karena PSI ini mempunyai gen yang hampir sama dengan saya, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi gitu. Demikian. Yep. Ya oke, berhubung ini satu
satu koridor dengan Bro Kang Aat Suratin. Jadi saya persilakan panelis pertama Bro Kang Aat Suratin. Sejenis soalnya gitu. Shift Umi Latifah dan Nah, Tami. Umi Latifah. Oke. Kita Upi. Enggak, gini, panjang riwayatnya, jadi sedikit banyak tahu saya seperti apa sebenarnya Iya. karakteristik Kang Dodi, terus neg-negna kumaha, Iya. mengambil terobosan seperti apa gitu, ya tahu lah, tahu itu. Jadi pertanyaannya sederhana sebetulnya mah, kenapa ingin jadi anggota dewan? Ya. Lalu apa yang ingin diperjuangkan untuk Bandung seperti apa? Ya, karena gini ya, ketika sudah masuk politik lagi gitu ya, ketika katanya bayaran sekolah itu gratis gitu ya. Tapi ketika saya menyekolahkan anak, padahal itu di SMP negeri, SMA negeri gitu, tetapi tata usahanya itu menginikan kredo bahwa ini Bu ada sumbangan. Katanya susu tante, wah kok guru ngomongnya gini gitu ya. Susu tante itu sumbangan sukarela tanpa tekanan gitu. Akhirnya kan saya jadi, katanya ini, tapi harus minimal 2 juta. Nah, hal-hal itulah saya mungkin inilah yang mungkin yang namanya menjadi semangat saya untuk memicu untuk menjadi seorang dewan gitu. Karena meskipun saya tidak menjadi guru, tapi dasar saya adalah seorang sarjana pendidikan, jadi agak ngeri gini. Ini harus dibetulkan bahwa ini undang-undangnya harus betul, bahwa kalau misalkan sekolah gratis harus betul-betul gratis. Ya, oke Kang. Gitu. Kang, waktu soalnya. Jadi paham saya. Jadi udah tahu bener nggak arahnya mah bahwa kalau ngomong di luar nggak bisa, harus masuk ke dalam. Ya, supaya apa yang diomongkan jadi kebijakan gitu. Ya. Jadi problemnya sekarang kemauan kuat harus menang. Iya. Dina pemilihan kumaha strategina. Kalau strategi saya mungkin karena ini partai agak kecil gitu ya, enggak ini. Jadi saya akan melakukan kampanye-kampanye yang di luar extraordinary gitu. Misalkan ya, saya misalkan akan melukis sendiri di jalan gitu ya. Ketika orang mengumpul, saya akan bagikan kartu nama. Itu mungkin salah satunya gitu ya, salah satu ini. Tapi kemudian selain itu saya di rumah juga sekarang ini ke anak-anak kecil melakukan kursus gratis gitu ya, kursus menggambar gratis gitu, supaya mengetahui bahwa anak-anak sekarang, apalagi misalkan di zaman setelah ini kan otomatis guru ininya tidak berperan penting. Ternyata sekarang ini anak-anak itu tambah radikal gitu. Anak kecil aja udah misalkan misalkan anjing goblok itu istilahnya tanda petiknya itu udah menjadi ini gitu. Kemudian istri saya juga kan selain guru juga berdagang di rumah. Ketika saya ikut menunggu dagangan, ternyata si anak-anak ini sangat liar gitu ngomongnya. Mungkin ini adalah usaha harus ada usaha khusus pasca COVID ini gitu, karena memang ini sudah ketinggalan ini loss-nya itu. Kang, kalau berhasil jadi caleg, di PSI kapilih lah gitu, dimenangan mau. Dimenangan tuh. Pasti kayaknya ya. Sekarang mangga teh habitat yang sedikit berbeda ya. Sebenarnya saya melihat Kang Dodi itu seniman ya. Pasti itu teh senimannya urusannya sama karakter. Iya. Sama non fisik lah ya. Iya. Istilahnya membangun non fisik kan teka tinggal kan. Iya. Sedangkan kan di dewan tuh maunya fisik ya, Iya. membangun fisik. Satu, sekarang problemnya apa sih? Saya kalau menangkap di pendidikan ya. Kalau saya tidak salah tangkap, problemnya di pendidikan. Iya. Satu. Apa sih problemnya di Bandung? Kedua, strateginya apakah? Soalnya nanti kalau sudah di dalam parlemen kan segala aspirasi yang tidak berwujud fisik itu agak susah, Ya, terutama membangun karakter. Iya. Sudah siapkah masuk menyemplung ke dunia perpolitikan yang serba nyata gitu? Jadi Ya. apa sih strategi nyatanya untuk mau apa sih membangun Bandung itu mau apa sih yang nyata-nyata gitu loh?
Mungkin yang nyatanya ini, perda-perda ya, pada membuat, kita mau ini tapi perdanya ini kan nggak ya, bisa juga. mungkin membetulkan undang-undangnya gitu. Undang-undang. Ya, undang-undangnya Ada dibetul. nggak yang akan kritisi undang-undang soal apa, tentang kebudayaan, tentang pendidikan? Pendidikan misalkan apa uang masuk ini tidak ada iuran lain selain itu. Kalau misalkan udah gratis, udah tanpa embel-embel gitu kan. Kalau sekarang kan ada alasan aja gitu untuk apa? Itu teknis ya. Teknis, Tapi kan akan lebih ke pembangunan karakter kalau Ya, karakter. apa strategi akan yang ingin akan capai gitu. Pembangunan karakternya misalkan saya ingin membangun lagi misalkan kalau sekarang kan Harus dinyatakan gitu kan kalau di ini non fisik nih yang serba abstrak tapi dinyatakan kumaha tak? ya kan iya. Saya ingin mengembalikan fungsi dari sanggar-sanggar seni gitu. Saya kan Jadi nyatanya. ya, sanggar-sanggar seni kan sekarang seakan-akan kalah oleh sanggar-sanggar itu apa? Anak pasti 5 tahun anak ini baca Al-Qur'an bisa ini gitu. Baca Al-Qur'an hafiz. Jadi sekarang ini hal-hal duniawi dalam tanda petik gitu ya agak kalah jauh dengan masyarakat Bandung khususnya lebih percaya kepada pesantren dan yang berbau spiritual gitu ya. Mungkin tidak hanya di Islam saja gitu. Yang mengakibatkan hal ini apa menjadi seakan-akan grup atau kelompoknya yang paling benar gitu kepribadiannya. Sehingga misalkan ada pedagangnya tidak ini apa tukang belali di dekat rumah saya, waktunya adzan anak kecil mang tuh sholat gitu. Jadi seakan-akan si anaknya itu karena dia ini jadi seakan-akan jumawa gitu. Nah, padahal tidak sopan santun, sedangkan tidak sopan santun berarti memang secara agama intelektualnya berhasil, tetapi sopan santunnya kepribadian itunya tidak di ini gitu. Mungkin jiwa halusnya nggak ada. Lumayan berat perjuangannya. Oke. Ya. Selamat berjuang, Kang. Ya, terima kasih. Bisa ya deh terakhir takut di orang. 2 menit deh. Ini kalau yang saya dengar memang guru Kang Dodi ini kan lebih banyak ke pembangunan mental, terutama memang mengembalikan lagi yang namanya culture-nya orang Bandung yang tadinya somea, ramah, tema, terus segala macam itu menjadi Terus contoh-contoh tadi ya, enaknya orang udah tua nggak sholat loh. Sholat atau enggak dosanya dia gitu, bukan urusan. Kalau kita kan harusnya tetap itu orang tua ya. Orang tua gitu. Nah, ini dapilnya rencana dapil mana? Dapil 3. Apa itu dapil 3? Dapil 3 itu Kecamatan Kiara Condong, kemudian Lengkong dan Batu Nunggal. Dengan mana? Batu Nunggal. Batu. Kalau Batu Nunggal sih saya percaya itu toleransi tinggi lumayan. Kiara Condong yang ini. Itu akan kira-kira ada strategi nggak untuk menghadapi itu banyak kejadian teman-teman saya yang caleg gitu ya kemarin itu. Begitu misalnya kampanyenya dalam tanda kutip dianggap bertabrakan dengan agama, ya, itu udah langsung seolah-olah kafir, murtad, whatever lah ada kalimat-kalimat seperti itu. Gitu. Terlepas bagi caleg yang muslim ataupun non muslim. Dan ini terkadang yang lebih menyedihkan dijadikan senjata oleh kompetitor kita. Gitu. Nah itu ada kiat-kiatnya nggak gimana tuh strateginya? Mungkin agak mengikuti arus juga gitu ya. Misalkan saya misalkan melakukan membina sanggar-sanggar atau sanggar saya sendiri misalkan di rumah. Tetapi misalkan kalau waktunya sholat ya sholat gitu. Ya main-main lah di rumah enggak. Ya kalau jadi anggota dewan lebih serius, malah saya akan memperbanyak. Tapi untuk eksperimen gitu. Karena apa? Mungkin saya dengan kesenian gitu ya, jiwa halusnya itu akan muncul gitu. Sehingga mengembalikan kembali Bandung sebagai kota kesenian gitu. Kan sekarang seakan-akan Bandung menjadi kota agama gitu. Padahal kunci utamanya ketika saya kecil misalkannya Jaipongan itu dari Bandung gitu, terus viral sampai Nusantara gitu, bahkan sampai ini. Kemudian ada wayang golek, kemudian ini semua yang produk Bandung itu semua biasanya menjadi paling nomor 1 gitu.
sekarang seakan-akan bahwa Bandung itu ya itu gitu. Karena apa? Beda anak kecilnya ketika masa apa? Pandemi ini mereka itu kesempatannya dipertajam gitu, mengadakan pengajiannya apanya. Memang bagus tapi para senimannya malah agak ketakutan gitu. Misalkan mau mengadakan acara, oh ini pandemi gitu, ini gitu. Jadi nggak ini gitu. Jadi mungkin ini. Kang, jadi terlepas dari kapilih itu dan sebagainya nantinya, tapi pelajari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, dalami supaya karakter Akang lebih tajam. Oh, Karena iya. aktivis Akang mah. Ya, amin. Kan anggota dewan dan sebagainya mah, iyalah. Iya. Catatan dikit ini Kang. Boleh. Saya nitip lah kalau sudah terpilih, jangan membentrokan agama dengan budaya. Iya, iya. Memang kenyataannya begitu ya. Iya. Tapi sebetulnya ada moderasi yang harus akan pelajari. Iya, benar. Artinya saya harus pelajari moderasi itu tentang budaya Sunda dan agama Islam. Iya. Mufti Sunda, Iya. banyak buku-buku Iya. karya-karya dokter-dokter NU. Iya. Artinya itu harus akan pelajari agar akan tuh menjadi dari PS itu ada tokoh moderasi kan. Ya. Iya. Jangan kita bertegang terus Iya. gitu loh. Ya. Artinya akan mempelajari buku-buku nanti kita komunikasi buku-buku tentang moderasi budaya Sunda dan Islam Ya. dari abad 18. Ya. Dari Ya. Hasan Mustafa. Semoga akan bisa jadi tokoh moderasi Ya. antara Islam dan budaya Sunda. Terutama untuk internal PSI, Ya, bagi boleh. orang Ya. untuk kesian. Ya. Jadi nggak usah di resisten. Jadi nanti masyarakat menjadi Ya. resisten terhadap PSI. Ya kebetulan di sini juga saya kan kalau orang tua di Ciparai itu NU gitu ya. Jadi tukang itu juga bikin wawacan gitu. Ya. Jadi Saya berharap akan menjadi tokoh moderasi di PSI. ya. Karena dari sisi usia kan lebih senior dari yang Iya. Ya. dan lebih pengalaman maksud saya. Barat nandang gawe itu. Semangat Kak. Ya, Ya. siap. Ada sepatah dua kepatah kata lagi? Udah mungkin. Oke. Tepuk tangan ini seniman mau nyalek darah ya. Seniman mau nyalek. Terima kasih. Ya, Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.